Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. A'dhamun nasi ajra fi sholati ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha walladhi yantaziru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajra minalladhi yusalli thumma yanam. Hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pahalanya paling besar dalam sholat yaitu mereka yang paling jauh, yaitu paling jauh berjalannya menuju ke masjid untuk sholat. Ya, ini hadis pertemuan lalu sudah diterangkan, tapi saya menjelaskan lebih rinci lagi biar tidak salah paham. Memang benar, orang yang jaraknya makin jauh dari masjid, kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat, pahalanya lebih besar dibanding orang yang langkah kakinya lebih dekat ke masjid. Ini sebabnya karena langkah kaki, setiap langkah menuju ke masjid itu dicatat sebagai hasanah, sebagai pahala. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau aku tunjukkan pada kalian amalan yang menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Nabi katakan, isbagul wudu 'alal makarih, isbagul wudu 'alal makarih, wa kathratul khuta ilal masajid, wa intizarus salati ba'da salati, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nabi katakan, sempurnakan wudu di saat sulit. Yang kedua, perbanyak langkah kaki ke masjid. Nah, kenapa jarak jauh menuju ke masjid itu pahalanya lebih besar daripada jarak dekat orang sholat menuju ke masjid? Karena langkah kakinya tentu lebih banyak. Itu sebabnya. Kathratul khuta, kata Nabi. Dan menunggu waktu sholat satu ke waktu sholat yang lain. Itulah ikatan kebaikan. Para ulama mengatakan memang benar, jarak makin jauh pahala makin besar. Akan tetapi ada yang namanya kondisional. Kalau semuanya menggunakan kaidah ini, muhajirin kosong. Wah, Habib katakan pahalanya besar, semua cari masjid yang jauh. Termasuk imamnya Ami Alwi juga akan cari masjid yang jauh. Wa muazinnya juga akan cari yang jauh. Kosong masjid muhajirin. Pemahamannya tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau pertama ini spesifikasinya, beliau ini satu sosok orang ini sangat diperlukan di masjid tersebut. Dia sebagai tokoh, sebagai imam, pengurus masjid. Tentu maslahatnya mereka ini harus di tempat mereka, karena mereka yang mengurus masjid tersebut. Dan memang masjid tersebut sudah makmur. Jadi kalau sholat sampai membludak banyaklah.
Nah ini yang lain nih, misalnya tinggal di Folio 1, boleh sekali-sekali dia pergi di masjid yang lain. Tapi kalau masjid di kampung sendiri masih kosong, ngapain pergi keluar jauh-jauh? Ma'murkanlah masjid terdekat kalian dulu. Karena hitungannya nanti fardu kifayah. Kalau hukum sholat berjamaah, kita ambil pendapat yang fardu kifayah. Kalau masjid itu kosong di satu kampung itu, tidak ada yang sholat, maka satu kampung itu berdosa. Nah, jadi maksud pahalanya besar, justru yang seperti ini lebih besar, yang memakmurkan di kampungnya. Kalau kondisinya seperti itu, pengurusnya, imamnya, dan tokoh yang sebab dia hadir di masjid itu, orang juga banyak ikut sholat di masjid. Dan masjidnya sudah makmur, boleh dia sholat keluar. Tapi dahulukan masjid di kampung kita dulu. Sesekali gak ada masalah keluar. Tapi yang menjadi yang sesuatu yang paling utama adalah masjid di kampungnya. Begitu juga hitungan sholat Jumat, kan di tempat mukim sholat Jumatnya. Orang-orang yang mustautinin, ya, istilah fikih namanya mustautinin, orang-orang yang tinggal di tempatnya. Dan kenapa langkah sholat di masjid yang jauh, jaraknya pahalanya makin besar dengan jalan kaki? Karena ada tantangan. Makin jauh tuh, pertama tenaganya makin banyak keluar. Semua capek karena ibadah, capeknya itu pahala. Capek karena ibadah, capek itu Allah catat pahala. Makanya dalam riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah dan juga riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya yang beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fi zulami ilal masajid binurit tammi yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang yang jalan kaki menuju ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Allah berikan cahaya yang sangat sempurna nanti kepadanya di hari kiamat. Sekali lagi, jangan memahami hadis tekstualis. Nanti semuanya jalan kaki, yang tinggalnya jauh juga jalan kaki. Gak semua yang kita gunakan, baik itu kendaraan, masuk juga ke hadis ini. Bukan hanya yang dimaksud jalan kaki, karena Nabi berbicara di zamannya. Di zamannya. Buktinya banyak sahabat juga yang datang sholat menggunakan kendaraan unta. Dalam riwayat hadis, satu sahabat datang mau sholat ke masjid pakai unta, berarti dia gunakan kendaraan. Kemudian dia lepaskan itu unta tanpa diikat. Nabi katakan, kenapa gak ikat unta? Saya mau tawakal kepada Allah. Nabi luruskan pemahaman keliru ini. Kata Nabi, "Iqil tsumma tawakal." Ikat dulu baru tawakal. Maksudnya ambil sabab dulu, setelah itu serahkan kepada Allah. Tawakal bukan berarti tidak melakukan ikhtiar, tidak melakukan usaha, tidak. Setelah usaha, setelah itu baru tawakal. Nah itu dalam riwayat dia menggunakan kendaraan unta. Nabi katakan, "Iqil tsumma tawakkal." Ikatlah, kemudian tawakallah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa yang menunggu sholat dari satu sholat seperti saat ini, dari waktu maghrib dia tunggu sampai isya. Jangan lupa niat i'tikaf, ya. Niat i'tikaf sampai isya. Setelah itu sholat ikut dengan imam berjamaah. Kata Nabi, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat tapi tadi dia tidur di rumah, baru dia balik lagi. Waktu istirahat dia keluar, habis sholat maghrib pulang ke rumah. Dengan orang yang habis sholat maghrib tetap menetap di masjid, niat i'tikaf, hadir majlis ilmu, Rasul katakan yang melakukan itu pahalanya lebih besar.
Apalagi sholat berjamaah. Berjamaah itu 2 orang sudah masuk sholat berjamaah. Yang penting ada imam dan makmum. Itu definisi sholat berjamaah. Ya, fil hadis, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat seorang diri. Afdolnya 20 derajat perbandingannya. Dalam riwayat yang lain 25 derajat, perbandingannya 25 derajat. Kok bisa beda? Nabi tidak konsisten. Katanya begitu orang orientalis tuh. Di satu hadis bilang 27, di hadis yang lain bilang 25. Yang benar mana? Kata orang-orang orientalis yang menyerang Nabi Muhammad SAW. Tapi ulama-ulama kita minal muhaddithin, mereka jawab, yang Nabi nyatakan 27 sholat berjamaah derajatnya, di hadis lain 25, itu tergantung orangnya. Orang yang sholat kalau dia khusyunya, adab sholatnya baik, khusyunya baik, sempurna sholatnya atau mendekati sempurna, dapat 27. Yang ada kurang-kurang sedikit dapat 25. Ada kurang-kurang sedikit di bawahnya itu. Jadi menjelaskan ahwalun nas, ahwalul musallin, keadaan orang yang sholat itu berbeda-beda. Ada yang dapat 27 derajat, ada yang dapat 25 derajat, ada yang dapat 21 derajat, ada yang dapat 20 derajat. Dan dipastikan insya Allah yang sudah berusaha sholat, tetap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam riwayat Allah katakan mereka semua yang hadir tidak khusyuk. Kata malaikat, imamnya, makmumnya, kulluhum, satu masjid gak ada yang khusyuk, pikirannya kemana-mana waktu sholat. Allah katakan apa? Mereka sudah berusaha berkumpul untukku, maka sebab berkumpulnya mereka aku terima sholat mereka. Nah ini husnuzon billah. Kita harus mendahulukan prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan baru mulai mau ambil yang paling sempurna. Semua butuh proses bertahap. Yang penting sudah melaksanakan. Itu dulu. Nanti kalau yang sempurna itu proses. Kemudian bab berikut, bab fadli tahjir ila zuhri. Bab keutamaan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Hadal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ya. Ketika ada seseorang berjalan di satu jalanan, wajada ghusna syaukin ala tariq. Dia mendapati ada ranting berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkan ranting berduri tersebut. Maka Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya. Lalu Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ini mau jalan ke masjid, lihat ada batu di jalanan, tengah jalan, geser, bisa orang celaka, dapat pahala pengampunan dosa. Kemudian Nabi katakan lagi di dalam hadis, orang yang menggeser sesuatu atau menghilangkan suatu bahaya di jalanan terhitung sedekah. Dalam riwayat Sahih Muslim, ya, riwayat Imam Muslim, antumitul adza 'anit tariq sadaqah. Menyingkirkan sesuatu bahaya di jalanan adalah sedekah, kata Rasul. Di dalam riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini saya koreksi, kemarin di Muttaqin saya katakan riwayat dari Imam Dailami, ya. Hadis ini al-iman itu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah. Saya katakan itu riwayat dari Imam Ad-Dailami. Itu saya koreksi. Itu bukan riwayat Imam Dailami tapi riwayat muttafaqun alaih. Dan derajatnya mutawatir. Muttafaqun alaih berarti dari Imam Bukhari dan Muslim, sanadnya sama, isi hadisnya sama, orang yang meriwayatkan juga sama, namanya muttafaqun alaih. Kalau beda,
Hadisnya sama tapi sanad rawinya berbeda, disebut dengan rawahul Bukhari wa Muslim atau rawahu Syaikhan. Tapi kalau muttafaqun alaih, ini sama persis matan dan sanad. Dalam ilmu hadis demikian. Jadi dikoreksi, itu hadis bukan riwayat Imam Dailami, tapi riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun. Nabi katakan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wa haya'u syu'batun minal iman. Bahwa sesungguhnya iman itu bercabang-cabang, ada yang 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Paling tertingginya la ilaha illallah. Paling rendahnya menghilangkan bahaya di jalan. Dan malu adalah satu cabang dari keimanan. Ulama mengatakan menghilangkan bahaya di jalan dapat pahala sedekah, maka hukum terbaliknya, memberikan bahaya di jalan haram. Mengotori jalanan haram, buang sampah sembarangan misalnya, merusak ruang publik ini, lampu jalanan coret sana coret sini. Hukum kebaliknya itu. Kebalikan itu namanya hadis maghlub. Kebalikan dari hadis tersebut, kalau menghilangkan bahaya dapat pahala, maka membuat bahaya atau melakukan kerusakan juga mendapatkan dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada khamsatun. Orang-orang yang wafat syahid ada 5, kata Nabi. Yang dimaksud di sini syahid di akhirat. Ada syahid di dunia saja, tapi di akhirat tidak syahid. Contohnya apa itu? Terjadi di zaman Nabi, ada seseorang ikut jihad perang bersama Rasul, dia terbunuh. Kemudian sahabat lain mengatakan, ini orang luar biasa ya Rasulullah, dia mati syahid. Kata Nabi, belum tentu. Niatnya apa dulu nih dia ikut perang? Kalau niatnya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan karena ingin mendapatkan gelar sebagai dikatakan orang pemberani. Kalau niatnya seperti itu, li'i'la'i kalimatillah, maka dia syahid. Tapi kalau niatnya ingin mendapat sanjungan manusia agar disebut seorang pemberani, maka dia tidak mati syahid, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Syahidnya di dunia, orang-orang melihat dia dalam perang, syahid dia, maka hukumnya sama seperti orang syahid. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan dengan pakaian yang berdarah itu. Itu syahidnya di dunia. Tapi di akhirat Allah hisab, oh kamu punya niat bukan seperti itu. Makanya ada hadis, rangkaian hadis yang sangat panjang. Allah panggil tuh orang alim, bagaimana kamu jadi orang alim? Allah yang berikan rezeki ilmu. Iya, saya gunakan ilmu saya mengajak manusia kepadamu ya. Allah bilang, "Enggak, kadzab, bohong. Kamu ngajak orang ke dirimu, bukan kepada saya. Agar kamu dipuji dan dihormati. Wahai malaikat, bawa dia ke neraka." Allah. Dipanggil qori yang kedua, yang biasa baca Al-Quran, qori. Bagaimana kamu di dunia? Wahai qori, oh saya membacakan ayat-ayatmu untukmu ya Allah. Enggak, kamu bohong. Kamu baca itu untuk dirimu, agar kamu dipuji, suaranya bagus, ngajinya bagus, dapat penghormatan manusia, kamu dapat uang, dan seterusnya. Bukan karena saya. Wahai malaikat, bawa dia ke neraka. Yang ketiga, orang syahid, wafat medan perang, dipanggil. Bagaimana kamu? Saya berjuang di jalanmu ya Allah, sampai saya terbunuh. Kata Allah, "Enggak, kadzab, kau dusta. Kamu berperang agar mendapat pujian manusia. Disebut kamu orang yang pemberani. Bukan untuk saya," kata Allah. Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Ada ikhlas penting sekali, ikhwan. Jangan cari untuk manusia. Enggak ada yang kita dapat. Berbuat baik kepada manusia wajib.
Tapi dalam rangka ibadah jangan tujuannya karena manusia. Rugi sudah beramal capek-capek, bukannya pahala, dosa. Mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Di sini Nabi katakan syuhada ada 5, syuhada khamsatu. Yang dimaksud syuhada ada 5, ada syuhada akhirat saja. Artinya dia meninggal prosesinya seperti orang biasa, orang muslim yang meninggal biasa. Tidak dianggap meninggal dalam peperangan ya. Kalau yang itu syuhada dunia akhirat, meninggal dalam peperangan, membela agama Allah, juga membela diri, membela negara, pahlawan-pahlawan itu semua syuhada dalam peperangan dunia dan akhirat, kata ulama. Kalau yang ini, yang Nabi katakan 5 ini, syuhadanya di akhirat saja. Dapat gelar syuhada tapi nanti di akhirat, tapi di dunia dianggap meninggal seperti orang muslim biasa. Siapa mereka? Yang pertama, al-mat'un, meninggal ditanduk oleh hewan. Al-mat'un bisa dikias ke lain. Ini kan meninggalnya ditanduk, ditabrak ya. Tabrak mobil, tabrak motor, kereta. Kias al-mat'un, kata Nabi, ditanduk hewan, meninggal syahid, kata Nabi, fil akhirah, di akhirat. Tapi ulama hadis selalu rinci apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu qabla ta'ah wa taqwa. Sebelumnya ada taat dan takwa. Lagi sholat 5 waktu, perintah Allah ditunaikan, keluar ketabrak mobil, syahid dia. Tapi kalau lagi mabuk, naik motor, kecelakaan, meninggal dunia. Kata ulama, Nabi juga katakan innamal a'malu bi khawatimiha. Allah hitung amalan paling akhir waktu dia meninggal, apa yang dia lakukan itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi maksudnya begitu, lagi taat. Bukan kita ajar suzon, tidak, tapi ini penjelasan ilmunya seperti itu. Bukan menyerang kelompok tertentu dan tertentu, tidak. Ada yang naik kereta, dulu kejadian tahun berapa itu, di atas kereta, lewat terowongan tuh 20 orang meninggal, putus badan. Sudah disuruh turun. Itu terowongannya tuh pendek, gak bisa itu orang untuk dia menundukkan kepala, tidak kena, gak bisa. Tetap mereka naik, masuk ke terowongan, 20 orang meninggal, badannya pas, putus. Bagaimana keadaan mereka? Tergantung lihat sebelumnya. Mungkin di atas itu ada orang baik, dia masuk kereta penuh, orang tuanya sakit misalnya, dia harus pergi waktu itu juga, terpaksa dia naik ke atas. Sholatnya aman, sudah dilaksanakan, orangnya juga baik, kena dia musibah itu, meninggal, insya Allah syahid. Tapi yang di atas ada yang waktu itu tidak sholat, ada juga yang lagi durhaka sama orang tua, berantem sama orang tua, mukul orang tuanya, dia naik kereta itu misalnya. Saat itu juga dia meninggal, tidak syahid. Itu maknanya al-mat'un, ditanduk, ditabrak. Yang kedua, wal mabtun. Ini paling banyaknya perempuan, sakit perut. Kalau kita laki-laki ada yang meninggal sakit perut, dan sebelumnya kita dalam keadaan baik, taat, syahid kita. Syahid ini gelar penghormatan yang tertinggi di sisi Allah. Selain gelar para anbiya, para rasul, para aulia, para ulama, setelah itu syahid ya. Dalilnya surat An-Nisa kalau tidak salah ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Yang terbaik para nabi, para wali, baru ketiga para syuhada. Yang keempat orang-orang soleh. Ya, syuhada lebih tinggi dari orang-orang
soleh. Dan karena syuhada pasti soleh. Dapat syahid kan harus soleh dulu sebelumnya. Cuma bedanya yang solihin meninggalnya normal. Yang syuhada meninggalnya ada asbab kecelakaan. Baik peperangan ataupun kecelakaan tadi. Mabtun, sakit perut. Paling banyaknya perempuan, apa? Melahirkan. Itu antara hidup dan mati. Alhamdulillah Allah takdirkan laki-laki tidak hamil. Ya. Karena tidak akan mampu laki-laki. Memang fitrah Allah ciptakan yang memang secara fitrah untuk hamil dan merawat anak, itu hormon-hormonnya Allah ciptakan khusus untuk perempuan. Laki-laki gak bisa. Lagian lucu sekali kalau laki hamil, ya. Kagak pantas banget. Fitrahnya gak bisa. Wanita hamil kemudian dalam proses melahirkan, berapa banyak yang mereka itu meninggal dunia. Syahid mereka waktu itu. Jangankan meninggal, mereka lagi melahirkan, satu keringat itu dihitung satu kali mati syahid. Keringatnya waktu melahirkan dihitung syahadah. Karena memang lagi berjuang dalam keadaan antara hidup dan mati. Mabtun, sakit perut. Dan sakit-sakit perut lainnya, ya, macam-macam sakit perut. Sekarang penyakit kan makin lama makin banyak nama-nama yang aneh-aneh. Kita sampai bingung. Dulu kan masuk angin, iya, minyak kayu putih, flu. Sekarang namanya itu ilmiah sekali. Ya. Sudah coba hafal, lupa lagi. Lebih gampang hafal hadis daripada hafal nama-nama penyakit. Walhasil, saking banyak itu penyakit. Yang ketiga, al-ghariq, meninggal tenggelam. Ya, itu kata Nabi juga di akhirat syahid, tenggelam. Al-ghariq, ya, al-Fatihah ila ruh. Man yamut fi hadzal bahr. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ghariq, tenggelam. Wa sahibul hadam, yang syahid yang berikut ditimpa benda. Orang yang itu meninggal gempa bumi, roboh rumah, meninggal syahid. Sebelumnya taat, goblok. Wahaluhu taat, keadaannya lagi taat, tidak maksiat. Jadi husnul khotimah itu jangan hanya mengambil standar yang paling tinggi. Oh, orang yang husnul khotimah meninggal dalam keadaan ibadah. Enggak juga. Itu ideal, ya. Ideal, dan itu kan tidak semua orang. Ada meninggal dalam keadaan sujud lagi sholat. Itu memang rizki yang Allah berikan. Orang-orang yang Allah pilih, dia meninggal husnul khotimah yang paling ideal, itu dalam keadaan taat, lagi baca Al-Quran. Dan itu sangat banyak tuh. Banyak yang meninggalnya seperti itu. Syekh Umar Muhdar meninggalnya sujud dalam sholat, ya. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi meninggal lagi baca Al-Quran, ya. Syekh Al-Uyun habis sholat tahajud meninggal, posisi lagi sujud. Nah, itu husnul khotimah ideal. Tapi husnul khotimah juga meninggal tidak melakukan kejahatan, itu husnul khotimah. Dia kan gak buat dosa. Dan ini bisa saja dalam perkara mubah dia lakukan, menghindari dirinya dari perbuatan maksiat. Saat itu dia meninggal husnul khotimah. Contoh, yang bujangan nih, Nabi katakan yang bujangan ini punya dorongan biologis gak bisa dilampiaskan. Sudah mau zina dia, keluar, biasanya lagi melamun-melamun tuh, dia mau keluar, mau zina, nauzubillah min dzalik, ada minal kabair, dosa besar. Ternyata dia takut, ya Allah saya zina ini, main PS sudah, PS, main bola, atau nonton bola. Niatnya apa tadi? Biar ini pikiran ini hilang. Tahu-tahu lagi nonton bola, baru babak pertama dia meninggal. Ini husnul khotimah juga.
Pertama, hukum nonton bola taruhlah mubah. Niat dia daripada jatuh ke yang haram, dia menghindar dengan melakukan perkara yang tidak ada haram di situ. Niatnya itu menyebabkan dia meninggal husnul khotimah. Asal putar yang benar. Jangan telenovela. Aurat terbuka di situ. Jangan nonton yang dandutan perempuan yang joget-joget buka aurat. Jangan nonton yang haram di situ. Itu gak husnul khotimah. Jadi pandai-pandai memilih. Pas lagi putar ceramah, wah lebih bagus lagi tuh. Ideal itu. Dialihkan daripada terjerumus kepada maksiat, dialihkan dengan perkara mubah. Dan dia punya niat itu untuk menghindari dari maksiat. Maka dia meninggal waktu itu husnul khotimah juga. Gitu. Kalau yang sholat ideal, sholat tahajud ya aduh berat. Sholat subuh saja banyak setengah mati. Mau gaya-gayaan mau meninggal sholat tahajud. Kamu subuh saja kamu lewat. Itu idealnya rata-rata orang yang istiqomah. Istiqomah dalam amal itu meninggal dalam amal itu. Itu kata Imam Al-Munawi ya. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu anhu ala ma mata alaihi. Seseorang wafat tergantung aktivitas sehari-harinya. Kalau yang dia gunakan aktivitas banyak baca Al-Qur'an, meninggalnya tidak jauh dari itu. Pasti meninggal baca Al-Qur'an. Aktivitasnya suka membaca kitab-kitab para ulama, meninggalnya di situ. Aktivitasnya sholat tahajud, meninggal dalam tahajud. Begitu. Nah, ini kita ngambil yang standar. Ya, daripada meninggal maksiat, nauzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan melakukan sesuatu yang tidak haram. Itu sudah cukup. Kemudian syahid yang berikut, asy-syahid fi sabilillah. Nah, ini syahid dunia akhirat, yaitu wafat di medan perang ya. Itu syahid dunia akhirat. Kemudian hadis yang berikut, bab ihtisabil athar, bab menghitung jejak-jejak langkah kaki. Imam Bukhari meletakkan bab tersebut. Maknanya apa? Langkah kaki menuju ke masjid untuk sholat. Ada di surat Yasin tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat ini ketika turun lagi cerita orang yang jalan kaki ke masjid. Bahwa sesungguhnya ada sekelompok sahabat yang tinggalnya jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Salamah. Ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Itu tempat tinggal mereka dulu tuh, Bani Salamah. Mereka punya keinginan mau pindah rumah. Mau pindah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Biar bisa sehari-hari dengan Rasul. Karena rumahnya agak lumayan jauh tuh. Dari kalau Masjid Qiblatain ke Masjid Nabawi itu lumayan. Mereka izin ke Rasul SAW, wahai Rasulullah, kami punya niat, saya terjemahkan saja biar waktu tidak terlalu panjang. Bani Salamah punya keinginan memindahkan rumah, atau mereka pindah rumah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi? Fakariha Rasulullah SAW. Nabi tidak suka. Maksudnya jangan kalian pindah. Kata Nabi jangan. An yu'ru al-Madinah, kalau kalian semuanya pindah ke sini, kampung kalian kosong. Faqala, lalu Nabi bersabda, ala tahtasibuna atharakum, apakah kalian tidak mempertimbangkan kalian punya rumah itu jauh, jejak kaki kalian itu menuju ke masjid pahalanya lebih besar. Kalian tidak pertimbangkan itu, kata Nabi Muhammad SAW. Itulah turunlah wahyu Allah Ta'ala bahwa Allah menghitung segala sesuatu termasuk jejak-jejak mereka. Yang dimaksud kata At-Tabari dalam tafsirnya, jejak-jejak langkah mereka menuju ke masjid. Dihitung oleh Allah jadi hasanah, jadi pahala di yaumil qiyamah. Hadis yang berikutnya, laisa salatun afqal 'alal munafiqin minal fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tidak ada solat wajib yang paling berat melebihi 2 solat, kata Nabi.
Paling berat bagi siapa? Orang-orang munafik. Naudzubillah. Naudzubillah. Nabi yang sebut ya orang-orang munafik. Orang munafik itu nerakanya lebih dahsyat dari orang kafir. Karena kufurnya ada khianat. Kalau musuh yang lain menampakkan permusuhan ya. Nabi tahu nih musuh. Orang munafik juga Nabi tahu. Tapi yang hebat orang munafik diberikan azab yang lebih dahsyat karena sudah merekayasa, sudah berbohong terhadap diri sendiri, berbohong kepada Allah, berbohong kepada Rasulullah SAW. Kelihatan baik tapi dalam kufur, menyimpan kekufuran dalam hati. Kata Nabi, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik seperti solat subuh dan isya. Solat subuh. Ada yang pernah mengatakan, ya, Allah sudah bagus kasih wajib sholat 5 waktu. Maksudnya dohor juga bagus waktunya, asar, maghrib, isya juga lumayan. Tapi yang salah tuh subuh. Cerita goyonya. Yang salah subuh lagi tidur enak, suruh sholat. Nah ini ucapan kalau serius bahaya ini, nggak boleh diucapkan. Tapi ini dia guyon kepada orang-orang yang malas sholat. Allah tidak pernah salah menetapkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah hanya 5 waktu. Allah bisa saja mau 100 waktu bisa. Kan yang Tuhan Allah. 5 waktu juga gak lama kok. Tidak lama. Tapi orang itu harus tahu 5 waktu itu kebaikannya itu melebihi sholat 50 waktu. Melebihi sholat 50 waktu. Dan sholat itu bukan Allah menyusahkan kita. Justru Allah baik kepada kita. Allah ingin kita tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Setiap harinya harus terkonek. Tahu orang-orang Jepang pintar-pintar. Orang Jepang. Tapi angka bunuh dirinya sangat tinggi. Karena ketika ada masalah, secara spiritual kosong, gak ada yang dia tumpuh menjadi harapan. Gak ada. Kalau kita tidak, ada masalah doa ya Rabb, ada masalah sholat, itu menghilangkan stres, menghilangkan ya kesusahan dalam hati. Sholat. Jangan cari alasan saya tidak sholat karena mencari rizki. Lah yang punya rizki yang kamu sholat nih. Kalau mau rizki kamu itu luar biasa, kamu harus dekat kepada pemilik rizki. Karena yang ngasih adalah Allah. Mau tambah sukses, dekatin Allah Ta'ala. Ada doa Nabi sangat ajib tuh. Allahumma aghnini bil ilm, wa zayyini bil hilm, wa akrimni bit taqwa, wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasi aku dengan sifat hilim, muliakan aku dengan ketakwaan, dan indahkanlah diriku dengan keselamatan al-afiyah. Itu. Kata Nabi, 2 sholat ini paling berat, sholat subuh, sholat isya bagi orang munafik. Seandainya mereka tahu kebaikan yang ada di 2 sholat ini, sholat subuh dan sholat isya, maka niscaya mereka akan mendatangi 2 sholat tersebut walaupun dalam keadaan merayap habwa. Kalau pahala Allah buka kebaikan, selesai. Semua akan jadi ahli taat. Jadi ahli taat. Tapi kalau seperti itu, iman gak ada. Iman kan keyakinan, harus ada ujian. Keyakinan itu tidak ditampakkan sesuatu. Kalau sudah ditampakkan sesuatu, bukan iman namanya. Makanya Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra itu tengah malam, orang lagi tidur baru terjadi. Kalau siang hari, ya itu bukan ujian bagi keimanan. Kan orang bisa saksikan, oh Nabi terbang pakai buruk. Sudah pada masuk Islam semua. Itu juga masih ada yang mengingkari juga, sihir ini. Lihat tuh, hati sudah mati. Sudah Nabi tampakkan mukjizat. Bulan dibelah, pohon Nabi panggil jalan menuju kepada Nabi Muhammad. Semua yang diminta oleh orang musyrik
mukjizat Nabi tunjukkan di hadapan mereka. Tapi akhirnya apa? Wah, innahu lasyihrun azim, lasyihrun mubin. Ini sihir yang agung ini. Ini sihir yang nyata ini. Subhanallah. Itu hati sudah mati bahaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.